Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sahabat Cahaya Islam, selamat datang kembali di Cahaya Islam. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali disalahpahami, yaitu berhala dan penyembahan berhala dalam Islam. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan berhala? Dan mengapa hal ini dilarang dalam Islam? Dalam video ini, kita akan mengungkap makna sebenarnya dari berhala. Bagaimana penyembahan berhala pertama kali muncul dalam sejarah? Dan mengapa hal ini dianggap sebagai dosa terbesar dalam Islam, yaitu syirik, yang berarti menyekutukan Allah. Tetap saksikan sampai akhir, karena kita akan menelusuri kisah bagaimana penyembahan berhala bermula. Siapa yang pertama kali menyembah berhala dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkannya. Mari kita mulai. Berhala merupakan suatu patung atau benda yang disakralkan, disucikan, dan disembah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berhala bermakna patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Berhala merupakan bisa berarti makhluk atau benda, bisa berupa bulan, pohon, hewan, malaikat, matahari, orang soleh, baik yang hidup maupun yang mati, yang disembah selain Allah Ta'ala. Berhala adalah sumber dosa yang paling besar dan terburuk, yaitu kesyirikan. Bahkan berhala pertama kali di bumi yang dijadikan sesembahan bukanlah benda langit, alam maupun hewan, melainkan penyembahan terhadap orang-orang soleh, yaitu 5 pemuka agama dari umat Nabi Nuh alaihissalam bernama Wat, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Nuh ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula kamu meninggalkan sembahan kamu. Terutama janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, Suwa, Yaguts, Ya'uq maupun Nasr. Quran Surat Nuh ayat 23. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaumnya, buatlah patung-patung di bekas majelis-majelis pertemuan mereka, sebagai simbol dan untuk mengenang kesolehan mereka. Kemudian namailah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Maka kaumnya melaksanakannya dan belum menyembah patung-patung tersebut. Ketika mereka meninggal dan ilmu telah hilang, maka patung-patung tersebut disembah oleh generasi setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Berhala, benda yang pertama kali dihancurkan oleh Nabi. Pada saat peristiwa Fatu Makkah,
pembebasan kota Mekah. Benda yang pertama kali dihancurkan Nabi Muhammad SAW adalah berhala, agar tidak dijadikan lagi sebagai sesembahan. Dengan adanya Fatu Makkah ini, Allah telah menyelamatkan kota Mekah dari belenggu kesyirikan dan menjadikannya kota yang mulia dengan tauhid dan suci dari segala bentuk peribadatan selain Allah. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah, beliau tetap rendah hati dengan menundukkan kepala tanpa ada keangkuhan sambil membaca firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fat ayat 1. Beliau kemudian mengumumkan kepada penduduk Mekah, siapa yang masuk masjid, maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya, maka dia aman. Beliau terus berjalan hingga sampai di Masjidil Haram. Beliau tawaf dengan menunggang onta sambil membawa busur yang beliau gunakan untuk menggulingkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah yang beliau lewati. Dan membaca firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Larangan Nabi Muhammad SAW untuk memajang patung dan lukisan makhluk bernyawa di rumah. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk menyimpan dan memajang patung atau lukisan makhluk bernyawa di rumahnya. Hal ini tidak lain adalah sebagai bentuk preventif pencegahan dari Nabi Muhammad SAW agar patung dan lukisan tersebut tidak untuk diagungkan, bahkan disembah. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu tinggalkan atau biarkan satu patung atau gambar bernyawa pun, kecuali kamu hancurkan, dan satu kuburan pun yang tinggi, karena dikijing atau disemen, kecuali kamu ratakan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain beliau bersabda, malaikat pembawa rahmat, berkah dan pengampunan tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lukisan yang bukan makhluk bernyawa seperti lautan, pegunungan, kubus dan lainnya dari benda-benda mati tidaklah termasuk yang dilarang dalam hadis tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, jika engkau ingin melakukannya, maka buatlah pohon atau apa-apa yang tidak bernyawa. Hadis riwayat Muslim. Di antara faedah yang dapat kita petik dari penjelasan tersebut mengenai berhala adalah
bahwa berhala yang menjadi sumber kesyirikan pertama di muka bumi terjadi karena adanya pengkultusan terhadap orang soleh dan sikap gulu yang berlebihan kepada mereka. Semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari perbuatan syirik dalam berbagai bentuknya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini menambah pemahaman kita mengenai konsep berhala dan pentingnya menjaga keimanan kita hanya kepada Allah semata. Seperti yang telah kita pelajari, penyembahan berhala baik itu berupa patung, berupa lukisan, atau bahkan pengkultusan terhadap orang soleh merupakan bentuk syirik yang merupakan dosa terbesar dalam Islam. Mari kita ingat pelajaran dari kisah umat terdahulu dan berusaha membersihkan hati kita dari segala bentuk pengagungan selain kepada Allah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Cahaya Islam agar mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Dan tentunya silakan tinggalkan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Marilah kita lanjutkan diskusinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala bentuk syirik dan membimbing kita ke jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.